Halo puzzle lovers, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Sum of All Fears yang dibuat oleh Dr. Logic. Dan kita hari ini punya Crop Keepers dan German Whispers dan juga ada Regin Sumlines. Apakah penjumlahan matematika dari Regin Sumlines ini bakal menakutkan untuk puzzle ini? Seharusnya nggak terlalu lah ya, karena kalau di LMD sih, kalau yang saya lihat tingkat kesulitan dari puzzle ini sih nggak terlalu sulit ya. Jadi seharusnya nggak begitu menakutkan. Cuman kita lihat nanti bagaimana puzzle bekerja. Oke, mari kita langsung saja lihat untuk peraturannya. Kalau kalian ingin bermain puzzle juga, link ada di deskripsi di bawah. Oke, peraturannya adalah aturan klasik Sudoku berlaku. Angka pada garis biru harus memiliki jumlah yang sama di dalam setiap kotak 3x3 yang dilalui garis. Oke, misalkan untuk garis ini deh. Jadi kalau kita lihat, kita harus membaginya menjadi beberapa segmen. Dan segmen tersebut adalah garis yang berada pada petak kotak 3x3 yang sama. Misalkan petak ini, kemudian dia keluar ke box ini sehingga menjadi segmen yang baru. Kemudian dia keluar lagi ke box ini sehingga menjadi segmen yang baru. Dan nantinya jumlah dari segmen-segmen ini harus sama semua. Jadi jumlah angka di kuning harus sama dengan jumlah angka di biru dan harus sama dengan jumlah total dari angka di orange. Oke, tadi adalah Regin Sumlines. Kemudian untuk German Whispers, angka yang bersebelahan pada garis hijau harus memiliki selisih minimal 5. Jadi dua petak ini memiliki selisih minimal 5, sama juga di sini, dan sama juga di sini, 5 atau lebih. Dan yang terakhir adalah Crop Keepers, angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1, angka yang dipisahkan oleh titik hitam memiliki rasio 1:2, dan tidak semua titik diberikan. Contohnya untuk selisih 1 adalah 3 dan 4, contohnya untuk angka rasio 1:2 adalah 2 dan 4. Tapi valid-valid saja, walaupun di sini tidak memiliki titik putih atau titik hitam, dia bisa saja memiliki angka dengan rasio 1:2 atau selisih 1. Kita jadi hanya punya informasi positif saja di sini. Oke, itu adalah semua peraturan untuk puzzle hari ini. Mari kita langsung saja restart timernya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke. Ya, di sini kita bakal selalu memiliki angka 6 atau lebih ya untuk jumlah dari Regin Sumlines-nya. Kalau kita lihat petak ini, dia harus memiliki jumlah yang sama dengan petak ini. Maka nantinya dua angka di sini harus memiliki angka yang sama. Dan dia menjumlahkan minimal 3 angka yang berbeda, yaitu 1 tambah 2 tambah 3. Maka angka di sini harus 6 atau lebih, supaya bisa menjumlahkan minimal 6. Dan harusnya kita mendapatkan logika yang sama ya, untuk seluruh Regin Sumlines di sini. Petak ini menjumlahkan 3 petak, dua angka di sini harus sama, dan harus 6, 7, 8, 9 juga. Dan petak ini pun juga sama. Oh, ini memiliki angka yang sama, maka harus 6, 7, 8, 9 juga. Dan kita punya lumayan banyak angka tinggi di sini ya. Dan kalau misalkan crop key hitam itu, dia hanya bisa memiliki 4 opsi ya. Antara 1, 2, 2, 4, 4, 8, dan 3, 6. Ini adalah semua kemungkinan yang mungkin untuk memiliki angka rasio 1:2. Dan angka 5, 7, dan 9 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada opsi-opsi ini. Maka kita bisa eliminasi 7 dan 9 di sini. Dan kalau ini 8, dia harus terhubung dengan angka 4. Kalau ini 6, dia harus terhubung dengan angka 3. Makanya menjadi 3 atau 4. Sama juga di sini. Ini 68, makanya juga harus 68. Ini 68, makanya juga harus 68. Dan kita punya 68 pair di sini ya. Ini merupakan 68 pair, maka kita bisa eliminasi 6 dan 8 di sini. Mungkin kita coba coloring aja kali ya. Iya, karena lumayan berguna sih kayaknya di sini. Kalau kita harus membaginya menjadi 6 dan 8 yang berbeda. Misalkan saja ini merupakan 68 yang hijau gitu, dan ini merupakan 68 yang orange. Kita tahu ini merupakan angka yang sama, maka ini merupakan 68 yang hijau. Dua angka ini juga harus sama, maka ini merupakan 68 yang orange. Dan petak ini bakal selalu melihat angka 68 yang hijau dan 68 yang orange. Maka dia tidak bisa berisi angka 6 atau 8 lagi. Tahu kalau misalkan ini 6, cara lainnya untuk melihatnya, hijau bakal 8 dan ungu bakal 8. Dan itu kan bakal berisi angka yang berbeda. Cuman sayangnya, petak ini nggak melihat untuk hijau dan ungu ya. Dia hanya melihat hijau saja. Oh, wow. Oke, ini logika yang lumayan keren. Karena kalau kita lihat sekarang, jumlah dari 3 angka ini maksimal adalah angka 8. Maka pilihannya adalah angka yang mungkin hanya bisa dipilih dari angka 1, 2, 3, 4, 5.
Dan bakal selalu ada angka 1 sih. Kalau nggak ada angka 1, jumlah minimalnya 2 tambah 3 tambah 4. Dan itu berjumlah terlalu banyak. Kalau kita memiliki angka 6 atau lebih pun juga bakal memiliki jumlah terlalu banyak. 1 tambah 2 tambah 6 sudah berjumlah minimal 9. Dan itu kan nggak mungkin. Dan kalau kita lihat, kalau kita membayangkan ini merupakan sebuah ungu ya. 6, 8 yang ungu. Maka sekarang nantinya di box ini, ungu nggak mungkin berada di kolom ini lagi. Nggak mungkin berada di baris ini lagi. Nggak mungkin berada di baris ini lagi. Dan nggak mungkin berada pada kolomnya. Maka dia harus muncul di sini yang merupakan angka 6 atau 8. Dan itu kan nggak mungkin lagi sekarang untuk penempatan garis di sini. Wow. Maka ini bukan 6 atau 8. Karena melihat hijau juga. Berarti kita harusnya sekarang bisa membagi 7 dan 9-nya menjadi beberapa warna lagi ya. Kita bayangkan aja ini merupakan 7 9 yang orange dan ini merupakan 7 9 yang biru. Sehingga ini menjadi 7 9 yang orange dan ini harus berisi angka yang sama, makanya 7 9 yang biru. Berarti sekarang sebenarnya lumayan menarik juga nggak sih untuk penempatan dari ya oke, ini merupakan angka rendah ya sekarang. Suatu hal yang saya tahu adalah kalau misalkan kita punya regen samaran seperti ini mirip-mirip sih dengan logika arrow ya. Kalau petak ungu nggak bakal pernah bisa muncul pada regen samarannya. Kalau misalkan petak ini muncul di sini misalnya, maka ini semua harus 0 dong. Kalau ini misalkan berisi angka 6, maka ini bakal 0 supaya jumlahnya sama. Dan itu kan nggak mungkin pada sudoku. Maka petak ungu nggak mungkin berada pada kolom ini, nggak mungkin berulang pada regen samarannya, nggak mungkin di baris ini, maka harus berada di dua petak ini. Dan sekarang petak ini dia melihat seluruh angka tinggi ya. Dia melihat hijau, 68 hijau, 68 ungu pada kolomnya, dan melihat 7 dan 9 di barisnya. Maka ini hanya bisa angka rendah, 1, 2, 3, 4. Oh ya, saya belum menjelaskan logika German Whispers juga ya di sini. Oke, dan yang pertama itu adalah angka 5 nggak bakal pernah bisa ditempatkan pada Whispers. Kalau angka 5 ditempatkan pada Whispers, maka kita butuh suatu angka yang berselisih minimal 5 dengan angka 5, 0 atau kurang dari 0, 10 atau lebih. Dan itu kan nggak mungkin. Itu logika yang pertama. Dan juga untuk selanjutnya adalah angka rendah dan angka tingginya bakal selalu bergantian. Karena kalau angka rendah bersebelahan, dia bakal memiliki selisih maksimal 3 saja. Dan itu kan nggak mungkin. Kalau angka tinggi bersebelahan, dia hanya bisa memiliki selisih maksimal 3 saja. Dan itu kan juga nggak mungkin. Kita harus memiliki selisih minimal 5 atau lebih. Karena sekarang ini merupakan angka rendah, maka ini menjadi angka tinggi, ini menjadi angka rendah, dan ini menjadi angka tinggi. Wow, luar biasa sekali. Interaksi yang sangat keren banget. Oke, dan Kropki di sini sudah melihat angka 6 dan 8 nggak sih? Seluruh petak ini sudah melihat 68 yang hijau, maka tidak bisa berisi 68 yang hijau. Dan tidak bisa sudah melihat 68 yang ungu di kolomnya. Maka tidak bisa berisi angka 6 atau 8 lagi sekarang. Maka pilihannya adalah 1, 2, 4 ya. 1, 2 atau 2, 4. Nggak mungkin 4, 8 lagi dan nggak mungkin 3, 6. Berarti bakal selalu ada angka 2 di situ. 1, 2 atau 2, 4. Dan kita bisa eliminasi 7 dari sini. Karena kalau 7, itu hanya bisa 1 tambah 2 tambah 4 sih. Cara tahunya adalah, tadi kita bakal selalu membutuhkan angka 1. Kalau nggak ada angka 1, minimal 2, 3, 4 bakal berjumlah 9. Dan bakal selalu butuh angka 2, dan untuk mendapatkan jumlah 7 harus 1, 2, 4. Dan tidak mungkin karena sudah ada angka 2 di box ini. Maka sekarang ini menjadi 9. 7, 9 yang biru merupakan angka 7, menjadi 9. Dan 7 tadi harus 1, 2, 4. Nice. Berarti 9 tanpa menggunakan angka 2 ya. Namun 9 itu ada 3 kombinasi. Antara 2, 3, 4, 1, 2, 6, atau 1, 3, 5. Dan angka 2 tidak bisa digunakan, maka hanya bisa 1, 3, 5. Nice. 1 di sini, maka ini bukan 1 lagi sekarang. Ini ada logika yang lumayan keren lagi. Kita tahu ini bukan 6. Kalau ini 6, maka ini hanya bisa 1 tambah 2 tambah 3. Seminimal-minimalnya. Maka membuat petak ini menjadi 4, karena sudah melihat 1, 2, 3 triple.
Dan tidak mungkin ada 4 di sini karena dia bakal double 9 sih intinya. Kalau ada 4, dia hanya bisa bersebelahan dengan angka 9 supaya um, memiliki sisi minimal 5 dan 9-nya bakal berulang. Atau cara lainnya untuk melihatnya, kita langsung bisa mengeliminasi angka 4 di sini, dan kalau ada 1, 2, 3 ini tidak bisa memiliki kandidat lagi sekarang. Oke, berarti kita tahu ini merupakan angka 8, hijau merupakan angka 6. Nah, 6 hanya bisa 1 tambah 2 tambah 3, membuat ini menjadi 4, dan oleh titik hitam juga sih. Tapi 6 di sini membuat ini menjadi 3. Ya, sejauh ini nggak terlalu sulit lah ya untuk puzzle-nya, sangat luar biasa sekali. Oke, ada 8 bakal selalu membutuhkan angka 1, antara 1, 125 nggak mungkin. Kalau 125, sekarang kotak ini nggak bisa memiliki kandidat lagi, sudah tidak bisa 1, 2, atau 5. Hanya bisa 1, 3, 4, membuat ini menjadi 5, ini bukan 1 atau 3 lagi, sehingga menjadi 2, dan 2 nggak mungkin bersebelahan dengan angka 6, sehingga ini menjadi 7 dan 9. Wow, 5 membuat ini menjadi 1, ya, dan tinggal 9 doang ya, 9 regen samalan di sini yang belum kita selesaikan, dan ada sedikit kroki lagi. Tapi lebih banyak ke sudoku mungkin lebih fokusnya. Oke, 7 membuat ini menjadi 9 sekarang, buat ini menjadi 7. Ya, berarti ini sudah aman ya. Apapun angkanya, dia bakal selalu memiliki selisih minimal 5 dengan angka 9. 7 sekarang bisa kita tempatkan di sini. Ini butuh 9 dan 9 dan 8. Nggak bisa scanning saya hari ini. 7 bisa kita tempatkan oleh sudoku di sini. 7, 8. Oke, kolom ini kita butuh 6, 3, 7. Yang tersisa di box ini adalah 1, 4, 5, 3. Iya, 1 dan 3 ya. 1 dan 3 tidak bisa di sini lagi, makanya bisa di sini. Berarti yang tersisa di kolomnya adalah 6, 7, 6, 8, 5. Ini butuh 2, 9, 7. Ada 6 dan 8 buat ini menjadi 5. 7 bisa kita tempatkan sekarang di box ini, nggak mungkin di sini lagi. Yang bisa di sini. 9 juga bisa kita tempatkan. Sudokunya juga lumayan lancar ya untuk puzzle ini. 6 bisa kita tempatkan. Dan yang tersisa adalah 5 dan 8. 5 di sini, melihat ke samping. Ini nggak mungkin 2 lagi. Maka di baris ini kita butuh 8, 9, dan 4. Oke, 1, 2, 3. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Maka sudah saatnya saya untuk melihat regen samaran di sini. Ya, dia nggak mungkin 126 ya. Maka pilihannya adalah 135 atau 234. Berarti bakal selalu ada angka 3 di situ. Ini masih belum membantu sepertinya. Ini nggak mungkin satu lagi sekarang. 9 ada di 2 petak ini. 9. Oh, agak nge-stuck ya teman. Cuma di puzzle ini. 8. 6 cukup menarik sih ya. 6 sekarang di kolom ini di mana? Dia nggak mungkin di box ini. Dia nggak mungkin di baris ini. Makanya bisa di sini sekarang. Dan yang tersisa di baris ini adalah 1, 2, 3, 5. Atau ini kali ya, petak ini merupakan naked single nggak sih? Ya, karena yang tersisa di baris ini adalah 1, 2, 3. Dan petak ini nggak mungkin 1 atau 2 lagi. Sehingga menjadi 3. Oke. 3 mengeliminasi petak ini. Maka bakal ada 3 di sini nantinya. Dan melihat ke samping. Dan petak ini nggak mungkin 1, 2, 4. Oke, ini juga naked single ternyata. Hanya bisa 5. Maka 3, 5, 1 untuk berjumlah 9. Nice. Oke, dan sekarang tinggal kroki saja dan sudoku. Ini menjadi 4. 5, 8, 9. Coba kita semak aja lah ya. Kolom ini kayaknya lumayan membantu deh. Karena ada 4 di sini, dan yang tersisa adalah 8, 9, dan
7. Ya, ini naked single juga ya. Tidak bisa 8 dan 9 sehingga menjadi 7. Dan dia melihat ke samping buat menjadi 2. Dan yang tersisa di baris ini adalah 1, 2, 3. Enggak, 1, 3, 4. Ada 1 dan 3 membuatnya menjadi 4. Banyak banget naked single ya dari tadi untuk sudokunya. Ini bukan 4, maka di 4 di box ini hanya bisa di sini. Yang tersisa di box ini adalah 2, 8, 9, 4, 3. Dan ada 1 dan 3 sih yang mengeliminasi 2 petak ini. Kita tahu dalam kroki putih itu bakal selalu ada 1 ganjil dan 1 angka genap. Supaya bisa memiliki selisih 1 angkanya. Dan angka ganjilnya nggak mungkin 1, 3 kolomnya, nggak mungkin 7, 9 di boxnya, maka harus ada angka 5 di sini. 5 di sini kita bisa tempatkan, dan dia harus terhubung dengan angka 4 dan 6. Nice. 5, 8, 5. Kolom ini lah ya, kita akan semak aja. Kita butuh 4, 6, 7, dan 2. Letak ini bukan 6 atau 7, sehingga menjadi 24 pair ternyata ya. 24 pair buat menjadi 1, dan yang tersisa adalah 3 dan 5. Masih belum membantu tapi. 2 nggak mungkin di sini, atau dia harus berhubungan 1 dan 3, dan nggak mungkin. Mungkin ada angka 4, 6, 7, berarti petak ini harus 5, 6, atau 7 ya pilihannya. Supaya bisa memiliki sesuatu dengan angka ini. 5, 6, 7, 8 sih sebenarnya. Cuman nggak mungkin 7 dan 8. Berarti antara 5, 6, atau 6, 7 ya. Dan bakal selalu ada angka 6 di sini. Membuat ini menjadi angka 8. Membuat ini menjadi angka 9. Dan membuat ini menjadi angka 7. Dan sekarang kita tahu ini merupakan 5 dan 6. Nice. Tinggal sudoku saja. Kita butuh 2 di sini. Ini bukan 2 atau 6. 9, ini bukan 9 lagi. 9 buat ini menjadi 8, 9. Lihat ke atas. Ini kita butuh 1 dan 6 yang bisa kita, bukan, sorry. 6 dan 8. 6, 8 masih belum tapi ya. 6, 8, oh enggak, ada 6 di sini, lihat ke atas. 8, 6. Buat ini menjadi 4, 2, 7. 9 di sini. Kita butuh 1, 3, 4. Yang 4 yang bisa kita tempatkan. 4 mengeliminasi 4, 2. Lihat ke samping. Berarti baris ini yang tersisa adalah 3 dan 8. Ya, ada 8 di sini. Tinggal sedikit lagi, dan kita butuh 1 dan 6 di sini. Yap. 6, 1. 6, 1. Ini bukan 1, bukan 2 juga. Membuat ini menjadi 3, 1, 2. 1, 3. Ini menjadi 1. 1, 3, 3, 5. 5, 2, 2, 8. 1, 3. Dan yang terakhir 1, 3. Dan puzzle selesai. Oke, itu adalah video solve saya untuk Sum of All Fears. Dan ternyata puzzle-nya nggak sebegitu menakutkan ya. Kalau menurut saya puzzle ini memiliki alur penyelesaian yang sangat lancar banget. Dan sangat seru gitu untuk menemukan logika-logikanya. Dan di sini, tadi di awal ya, kita bisa membagi semua regen samains ini ternyata menjadi 6, 7, 8, 9 yang berbeda semua loh. Dan sangat luar biasa banget interaksinya dengan petunjuk-petunjuk yang lainnya. Benar-benar puzzle yang sangat seru untuk dimainkan. Oke, terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.